Gua itu sedikit bingung ya sama kehadiran Samsung Dex ya. Sebenarnya fitur ini dihadirkan buat apa sih? Apakah memang optimal untuk dipakai? Dan sebenarnya untuk apa dan untuk siapa fitur ini dibuat? Tapi sebelum gua bahas lebih jauh, gua buat video ini hanya untuk berbagi pengalaman gua yang pakai Samsung Dex sedari gua pegang Galaxy Note 20 Ultra. Which mean gua ada pakai fitur ini sedari tahun 2020. Dan gua juga ada pakai tablet Samsung Tab S7 FE ya. Device terbarunya Samsung yang pernah gue pegang sejauh ini adalah Samsung S23 punya istrinya gue. Dan sampai video ini dibuat, device Samsung yang paling baru itu baru keluar Samsung S25 series ya. Jadi bila ada fitur Dex di Samsung S25 yang baru yang tidak ada di versi-versi sebelumnya, kayaknya gue nggak bisa bahas. Dan mungkin video ini juga tidak relevan untuk kalian tonton. Tapi sejauh ini gue lihat Samsung Dex tidak mengalami banyak perubahan ya. Jadi semoga video ini bisa membantu kalian memutuskan apakah kalian memang butuh Samsung Dex apa tidak di device-nya kalian. Oke, sedikit tentang Samsung Dex. Sesuai dengan namanya, Dex Desktop Experience, ini fitur Samsung di mana memungkinkan tablet atau smartphone kalian untuk bisa berpenampilan seperti desktop device. Fitur ini sudah ada di tahun 2017 ya, tepat pas perilisan di Samsung S8 kalau nggak salah itu, dan masih hadir di Samsung S25 series sampai sekarang. Yang jadi pikiran gue selama ini begini: pertama, kapan gue benar-benar butuh Samsung Dex? Yang kedua, di kasus apa Samsung Dex ini optimal? Yang ketiga, apakah benar-benar ini ada fungsinya atau memang cuma gimmick belaka aja? Dan gue akan jelasin perspektif gue setelah gue pakai Samsung Dex selama 5 tahun terakhir ini. Beberapa waktu yang lalu gue sempat buat video short tentang jadiin Note 20 Ultra gue jadi ala-ala mini PC gitu deh. Nah, semenjak saat itu juga gue lebih sering lagi pakai Samsung Dex. Hal yang paling terasa yang gue bisa rasakan adalah ini itu fitur nanggung. Mau jadi kayak PC tapi nggak bisa kayak PC, mau dibilang lebih produktif tapi tidak optimal. Gue coba tanya deh, aplikasi apa yang benar-benar optimal yang bisa running di Samsung Dex? Dalam use case gue ya hampir nggak ada. Tapi kalau memang kalian punya cara sendiri untuk pakai Samsung Dex lebih optimal, tolong berbagi di kolom komentar di bawah dong. Gue pengen tahu gimana sih cara makainya, atau memang gue aja bodoh cara makainya gitu. Gue bahkan coba cari-cari referensi di YouTube gimana orang-orang di luar sana itu pakai Dex. Gue nemuin ada satu YouTuber yang pakai Dex ini hanya untuk install TeamViewer. Lalu TeamViewer ini dipakai untuk mirroring MacBook-nya dia. Dan kalau kamu lihat setupnya, itu tidak mobile sama sekali. Itu full setup. Ada monitor, ada keyboard, ada mouse, sama ada kabel-kabelan gitu. Ini gue nggak ngerti konsepnya gimana. Kenapa lu nggak bawa MacBook lu aja, terus lu colok aja ke monitor? Itu lebih gampang daripada lu harus mirroring lagi. Which mean begini, di kasus itu dia punya whole setup monitor. Dia punya monitor, dia punya keyboard, punya mouse, punya power station di situ. Gue rada bingung kenapa dia tidak bisa bawa laptop, tapi dia bisa provide monitor dan keyboard. Gua kayak gitu. Terus untuk office use case deh, gue biasa kan pakai Word, pakai Excel, dan teman-teman lainnya lah ya. Nah, ini lagi masalahnya, gue nggak ketemu aplikasi Office yang memang bisa running di Dex dengan optimal tanpa disunat fiturnya. Contohnya aja deh, Excel yang kita download di Play Store atau Word yang kita download di Play Store itu tidak full fitur, itu fitur mobile yang kebetulan bisa kita besarin aja layarnya. Tapi kalau kita mau pakai untuk fungsi-fungsi yang advance ya sudah tidak bisa gitu. Mungkin kasusnya akan berbeda ya kalau kita pakai tablet Huawei gitu misalnya, yang memang nyediain WPS Office desktop version dari sananya gitu. Dan dengarnya itu masih eksklusif di tablet Huawei aja. Hal ini juga sama pas gue lagi pengen balas-balas email pakai Samsung Dex. Kalau kita pakai versi desktop beneran, kita bisa tampilin signature-nya kita di email kan. Nah, kalau kita running app Gmail di Samsung Dex, ya kita dapatnya versi mobile juga, cuman yang dengan layar lebih besar aja. Terus karena ini aplikasi mobile ya kita nggak bisa customize macam-macam, kita cuma bisa ngetik, kasih bold, kasih italic, ya udah cukup. Nggak bisa tuh kita kayak buat paragraf segala macam, input foto dengan drag kiri kanan segala macam, ya nggak bisa. Sebenarnya ada caranya supaya kita dapat full feature seperti yang di desktop. Caranya kita tinggal buka aja aplikasi browser, terus kita buka aja Gmail di situ atau Google Spreadsheet di situ, atau kita pakai Excel online aja di situ. Maka resultnya akan sama. Tapi what's the point kalau kita memang bisa running app-nya beneran daripada kita harus buka browser lagi? Which mean buka browser ya tidak optimal juga untuk kita kerja. Lalu gimana dengan case edit video di Dex ini? Sama aja nggak optimal. Gue coba pakai CapCut untuk ngedit beberapa video deh.
Dan di sana secara interface aja tidak mendukung untuk DeX bisa optimal pakai mouse dan keyboard untuk ngedit di CapCut. Jadi kayaknya bakal lebih gampang bawa laptop nggak sih daripada kita pakai DeX gitu. Untuk problema selanjutnya, gue merasa tidak adanya setup ideal untuk DeX ini. Maksudnya gini, gue nggak pernah ada di dalam kondisi dimana gue punya monitor, gue punya keyboard, gue punya mouse, tapi gue nggak punya PC atau laptop di samping gue. Atau gue tanya kepada kalian deh, ada nggak sih kalian momen dimana kalian nggak bisa hidupin laptop, nggak bisa hidupin PC, kalian cuma punya DeX, terus kalian pakai DeX untuk kerja. Sedangkan syarat kita pakai DeX di HP itu adalah kita butuh monitor, butuh mouse, sama butuh keyboard. Jadi gue tidak pernah menemukan case demikian gitu. Kalau gue punya monitor, gue punya keyboard, punya mouse, otomatis gue pasti punya PC dong. Emangnya ada gitu orang beli monitor, beli keyboard, beli mouse, tapi nggak punya PC sebelumnya? Pasti at least mereka punya laptop nggak sih? Jadi dengan kondisi seperti ini, gue bahkan hampir tidak bisa menemukan waktu yang ideal waktu gue pakai Samsung DeX. Kapan gitu? Ya nggak ada. Ini bakal jadi lebih produktif kalau gue langsung aja hidupin PC atau hidupin laptop daripada gue harus setup lagi. Belum lagi kalau kita mau aktifin DeX kan kita harus connect dulu gitu ya. Mau dia secara wireless ataupun kita pakai dongle colok. Ya itu satu PR lagi, lebih cepat kita buka laptop kita daripada kita harus setup lagi terus kita buka lagi. Atau lebih simpelnya kita kirim aja file yang ada di smartphone ke laptopnya kita supaya kerjanya lebih cepat daripada kita setup lagi, kita buka lagi, terus kita tidak terbiasa lagi dengan kontrolnya. Jadi ya what's the point sebenarnya ini fitur. Lalu ini ada di masalah suhu. Setiap kali smartphone yang running di DeX, gue selalu merasakan ini suhunya nggak terkontrol gitu. Kayak bawaannya tuh panas aja terus gitu. Jadi kita nggak bisa running DeX juga seharian untuk kerja. Dan dengan suhu yang panas seperti itu, tentu ini akan mempengaruhi performa dari HP ya. Dan baterai health-nya HP juga bakal lebih cepat usianya tuh untuk matot duluan gitu kan. Di kasus selanjutnya kita pakai di skenario gaming. Hasilnya sama aja. Gue coba tanya ke kalian, game Android apa yang optimize pakai keyboard dan mouse atau pakai joystick aja deh. Sepengalaman gua main game Android pakai joystick, kita harus mapping ulang. Yang paling kompatibel cuman apa ya kemarin, COD Mobile. Itu bisa tuh kita pakai Xbox controller. Bahkan sekelas Genshin aja kita nggak bisa pakai controller secara native di Android. Hanya bisa di iPad sama di iPhone. Apalagi pakai mouse dan keyboard, lebih tidak ada yang optimize. Kita harus mapping ulang, kita mapping manual, joysticknya kita atur dulu key-nya. Kan itu ada extra step lagi yang harus kita save up untuk supaya kita bisa main game dengan proper kan. Jadi ya sama aja, nggak nyaman sama sekali. Lebih baik kita buka laptop, kita main game di laptop, varian gamenya lebih banyak. Jadi sampai detik ini gue nggak tahu fungsi DeX ini sebenarnya optimal untuk apa. Apa memang cuma gimmick gitu? Gue terlalu banyak melihat konten kreator itu mengglorifikasi ini fitur gitu, seakan keren banget, seakan bisa produktif. Nyatanya waktu gue pakai itu tidak ada use case yang benar-benar optimal di fitur DeX ini. Tapi itu pendapat gue bisa jadi salah atau memang gue yang nggak pandai pakai DeX ini. Kalau menurut kalian gimana? Apakah memang DeX ini tidak ada fungsinya sama sekali atau memang gua aja nggak pandai pakai? Boleh dong cerita use case kalian seperti apa? Mana tahu ini bisa mencerahkan gua ya. Terima kasih udah nonton video ini. Semoga video ini bisa membuka perspektif baru perihal fitur ini ya. Gua rasa sekian aja untuk video ini. Terima kasih udah menonton dan see you in the next video. Bye bye.